Selamat datang di Penuh Kisah, yang menegangkan dan penuh misteri. Like dan subscribe. Sekarang juga, yang sudah like dan subscribe, saya doakan hari ini mendapatkan rezeki yang berlimpah dan dimudahkan segala urusannya, dan jangan lupa tuliskan dari mana asal kalian. Seru banget, Dim. Rasanya bisa tahu. Teman-teman yang menonton dari berbagai daerah. Terima kasih sudah berinteraksi. Yuk, kita simak ceritanya. Di sebuah kota besar yang sibuk dengan kesibukan pekerjaan dan kehidupan, seorang pemuda bernama Ardi tengah berjalan dengan langkah pasti menuju gedung pencakar langit yang menjadi tempat dia mencari nafkah. Umurnya baru 25 tahun, namun hidupnya sudah penuh dengan tantangan yang membuatnya sering terjaga di malam hari, memikirkan bagaimana cara memenuhi kebutuhan hidup. Lulus dari universitas dengan gelar sarjana teknologi informasi, Ardi seharusnya telah mendapatkan pekerjaan yang layak di bidang yang dia tekuni. Namun kenyataan tidak selalu sesuai dengan harapan. Ibu Ardi, seorang wanita yang penuh kasih sayang dan selalu mendukung impian anaknya, jatuh sakit parah setahun yang lalu. Diagnosa dokter menyatakan bahwa penyakit tersebut membutuhkan biaya pengobatan yang sangat tinggi, yang tidak mampu mereka tanggung. Dengan hati yang berat, Ardi memutuskan untuk menunda impian besarnya untuk bekerja di perusahaan IT ternama. Dia harus menerima kenyataan bahwa untuk sementara waktu, dia akan bekerja di tempat yang sangat jauh dari harapannya. Ardi mendapatkan pekerjaan sebagai cleaning service di sebuah perusahaan besar yang bergerak di bidang konsultasi manajemen. Meski bukan pekerjaan yang dia impikan, Ardi tahu bahwa pekerjaan ini akan memberinya uang yang diperlukan untuk pengobatan ibunya. Sebagai seorang yang berpendidikan tinggi, Ardi menjalani tugasnya dengan penuh profesionalisme. Meskipun dia tahu bahwa orang lain mungkin memandang rendah pekerjaan itu, dia berusaha untuk melakukannya dengan sebaik mungkin, tanpa mengeluh. Setiap pagi, Ardi tiba di kantor sebelum orang-orang mulai datang. Dia mengenakan seragam cleaning service dengan topi yang selalu rapi, meskipun dia tahu banyak orang yang akan melintas dan tidak akan pernah memperhatikannya. Tugasnya adalah membersihkan setiap sudut ruangan, memastikan bahwa tidak ada debu yang tersisa. Semua dilakukan dengan teliti, bahkan lebih teliti daripada yang dibutuhkan, karena Ardi merasa bahwa dalam pekerjaannya ini, dia bisa menunjukkan kualitas dirinya meskipun pekerjaan ini tidak sesuai dengan harapan. Suatu hari, ketika Ardi sedang menyelesaikan tugas membersihkan ruang kerja direktur utama perusahaan tempatnya bekerja, dia tidak tahu bahwa ini akan menjadi titik balik dalam hidupnya. Ardi selalu berhati-hati ketika membersihkan ruangan direktur, karena dia tahu betul bahwa wanita itu, Diana, adalah sosok yang sangat penting di perusahaan. Diana adalah seorang wanita muda yang baru saja dipromosikan menjadi direktur utama perusahaan tersebut. Dia memiliki penampilan yang sangat menarik, dengan gaya rambut yang selalu rapi dan wajah yang cantik serta anggun. Tidak hanya itu, Diana juga dikenal sebagai pemimpin yang ambisius dan sangat cerdas. Ardi sering mendengar tentang keberhasilan dan pencapaiannya di perusahaan ini, meskipun dia hanya seorang cleaning service yang jarang berinteraksi langsung dengan Diana. Hari itu, Ardi seperti biasa membersihkan ruangannya. Diana sedang berada di ruang rapat bersama klien-klien penting, jadi Ardi memutuskan untuk membereskan ruang kerja pribadi Diana. Saat dia tengah membersihkan meja kerja, Ardi menyadari tumpukan berkas penting yang tergeletak di atas meja. Berkas-berkas itu pasti berisi informasi penting mengenai presentasi yang sedang disiapkan untuk klien besar mereka. Ardi tahu bahwa dia tidak boleh mengganggu apapun yang ada di meja itu. Dia memulai pekerjaannya dengan hati-hati, membersihkan setiap bagian dengan teliti. Saat Ardi selesai dan berdiri untuk kembali ke tempatnya, dia meraih secangkir kopi yang telah dia siapkan untuk dirinya sendiri sebagai penghangat tubuh setelah bekerja seharian. Tanpa sengaja, tangan Ardi sedikit bergetar dan secangkir kopi yang dipegangnya tumpah. Beberapa tetes kopi mengenai tumpukan berkas yang ada di meja Diana. Dalam beberapa detik, Ardi melihat berkas-berkas itu terendam sedikit oleh tumpahan kopi, dan hatinya langsung berdebar kencang. Bagaimana bisa dia melakukan kesalahan seperti ini? Berkas yang begitu penting, terutama bagi seorang direktur utama seperti Diana, pasti akan berakhir menjadi masalah besar. Ardi menatap berkas-berkas itu dengan wajah panik,
mencoba mencari cara untuk menyelesaikan masalah ini sebelum Diana datang. Namun, seiring waktu berjalan, Ardi semakin sadar bahwa berkas-berkas itu kini tampak tidak bisa diselamatkan. Ketika Diana masuk ke ruangannya, ekspresi wajahnya langsung berubah menjadi marah. "Apa yang kamu lakukan? Itu adalah berkas untuk presentasi penting kami." Suara Diana meninggi, dan Ardi merasa seperti tubuhnya tertahan dalam kepanikan yang dalam. Diana terlihat kesal, matanya tajam menatap Ardi dengan kemarahan yang jelas. Ardi berdiri kaku, tidak bisa mengucapkan kata-kata lain selain meminta maaf. "Diana, maafkan saya. Saya tidak sengaja, saya akan segera bersihkan," kata Ardi terbata-bata. Diana tidak langsung menjawab, dan Ardi segera mengambil sapu dan lap untuk membersihkan berkas-berkas yang rusak akibat tumpahan kopi tersebut. Sementara itu, Diana hanya berdiri di samping meja kerjanya, tidak mengatakan apa-apa. Ardi merasa sangat cemas dan takut karena ia tahu bahwa perbuatannya bisa berujung pada kehilangan pekerjaan yang sangat dibutuhkannya. Namun, sebelum Diana memberi respon lebih lanjut, dia hanya melangkah keluar ruangan, masih dengan ekspresi marah di wajahnya. Ardi merasa lega, meskipun cemas masih merayap di hatinya. "Apa yang bisa saya lakukan untuk memperbaikinya?" pikir Ardi. Dia tahu, jika dia tidak melakukan sesuatu, dia akan kehilangan pekerjaan ini, yang artinya juga kehilangan penghasilan yang sangat penting untuk biaya pengobatan ibunya. Sambil terus membersihkan berkas-berkas yang rusak tersebut, Ardi merasakan betapa beratnya keadaan yang harus dia hadapi. Dengan penuh semangat dan tekad, Ardi berkata pada dirinya sendiri, "Saya harus memperbaiki ini." Di luar, Diana masih bekerja dengan panik, berusaha menata kembali berkas yang sudah rusak. Namun, Ardi tidak menyerah begitu saja. Menyadari bahwa dia mungkin bisa memperbaiki berkas tersebut, Ardi memutuskan untuk mencoba sesuatu yang belum pernah dia lakukan sebelumnya. Meski dirinya hanya seorang cleaning service, Ardi tahu bahwa ia memiliki kemampuan yang cukup di bidang yang sesuai dengan berkas itu. Malam mulai merayap turun dan gedung-gedung pencakar langit yang terletak di pusat kota Jakarta mulai menyala, dengan lampu-lampu kantor yang masih menyala terang meskipun sebagian besar pegawai telah pulang. Ardi berdiri di tengah ruangan yang semula tenang dan rapi. Semua berkas yang tercampur kopi kini telah dia ambil dan tergeletak dengan acak di atas meja. Tetapi dalam benaknya, ada sebuah niat yang mulai tumbuh. "Apa yang bisa saya lakukan untuk memperbaikinya?" gumam Ardi, menatap berkas-berkas yang kotor oleh kopi. Dia merasa gelisah, tapi entah mengapa ada rasa tanggung jawab besar yang mendorong dirinya untuk tidak hanya menyerah begitu saja. Dia merasa seperti tidak punya pilihan lain. Jika ini gagal, maka tidak ada lagi harapan baginya untuk bisa mendapatkan pekerjaan yang layak. Dan lebih dari itu, ibunya, satu-satunya orang yang dia cintai, dan yang selama ini selalu memberikan semangat, akan semakin sulit menjalani pengobatannya. Ardi memutuskan untuk mengambil langkah yang berani. Dia mengenali beberapa di antara berkas yang berserakan itu. Mereka adalah bahan-bahan yang mirip dengan tugas kuliah yang pernah dia lakukan dulu. Sebagai seorang lulusan S1 Teknologi Informasi, Ardi sebenarnya memiliki kemampuan yang cukup untuk mengerjakan berbagai jenis pekerjaan administratif dan analisis, meski ia tidak pernah punya kesempatan untuk menunjukkan kemampuannya di dunia kerja. Disinilah, Ardi merasa bahwa saat ini adalah peluang besar untuk membuktikan dirinya. Dengan cepat, Ardi mulai merapikan berkas-berkas yang terkena kopi. Dia mengambil secarik kertas yang tadinya tercampur dan membuka laptop kecil yang selalu dibawanya saat bekerja. Di dalam benaknya, ia mulai merangkai ide-ide untuk memperbaiki dan menyusun kembali dokumen yang telah rusak tersebut. "Bagaimana kalau saya coba selesaikan saja?" pikirnya. Dengan cepat, Ardi mulai mengubah format dan memperbaiki kesalahan-kesalahan kecil dalam dokumen yang ada. Sambil terus mengetik, pikirannya melayang kembali ke masa kuliah. Dia ingat betul bagaimana dia dulu begitu tekun belajar untuk ujian akhir, bahkan ketika hidupnya tak pernah mudah. Sejak kecil, dia selalu mengutamakan pendidikan. Dan meskipun kini dia terjebak dalam pekerjaan yang tak sesuai dengan gelarnya, Ardi merasa bangga dengan apa yang telah dia capai. Mungkin,
Ini adalah jalan yang dia pilih demi keluarganya, dan tak ada yang perlu disesali. Namun, pada malam itu, dia merasa kesempatan untuk menunjukkan kemampuannya itu muncul di hadapannya. Dari layar laptop, Ardi merasakan bahwa berkas-berkas yang ada di depannya sedikit demi sedikit mulai membaik. Ia membuka kembali file yang mengandung presentasi yang sedang disiapkan oleh Diana. Tugas yang tampaknya rumit menjadi terasa seperti tantangan yang menyenangkan bagi Ardi. Bahkan ketika beberapa kesalahan dalam berkas masih ada, dia tidak berhenti. Ardi terus berusaha memperbaikinya, meletakkan semua kemampuannya untuk menyelesaikan pekerjaan ini. Dia tahu ini bukanlah pekerjaan mudah, tapi dia merasa bahwa inilah saat yang tepat untuk menunjukkan apa yang dia mampu kerjakan, meskipun dirinya bukanlah seorang direktur atau seseorang yang memiliki kekuasaan di perusahaan itu. Sementara Ardi bekerja keras, di luar ruangannya, Diana sedang duduk di mejanya, tidak jauh dari situ. Dia terus menatap tumpukan dokumen yang telah terganggu oleh kejadian tadi. Diana tampaknya tidak bisa fokus pada pekerjaannya, pikirannya terus melayang kepada presentasi yang telah terganggu itu. Sudah hampir larut malam, dan dia tahu bahwa dia harus menyiapkan semuanya secepat mungkin untuk klien yang datang besok. Namun, meskipun dia berusaha untuk kembali fokus, rasa frustrasi membuatnya tidak bisa berkonsentrasi dengan baik. Diana merasa cemas. Ia mengenal betul pentingnya presentasi ini. Perusahaan mereka tengah berada di ambang sebuah kesepakatan besar dengan vendor penting yang dapat menentukan masa depan perusahaan. Semua berkas yang sebelumnya telah dia kerjakan dengan seksama, kini tak lagi bisa diselamatkan. Di tengah kepanikan itu, Diana mendengar suara seseorang yang mengetuk pintu ruangannya. Tanpa menunggu jawaban, pintu terbuka, dan Ardi masuk dengan hati-hati, membawa secangkir kopi untuk dirinya sendiri. Namun, alih-alih pergi begitu saja, Ardi memperhatikan sekeliling ruangan dan mendengar suara mesin printer yang menyala. Ada seseorang yang tampaknya bekerja di ruang sebelah. Ardi terdiam sejenak, penasaran. Ternyata, suara itu berasal dari ruangannya yang terletak tepat di sebelah ruang kerja Diana. Ardi berjalan perlahan menuju ruang tersebut dan melihat dari balik pintu bahwa ternyata ada Diana yang tengah duduk dengan serius di depan meja kerja, sibuk menulis ulang dokumen yang rusak tadi. Diana tampak terlihat kelelahan, namun di matanya terlihat tekad yang kuat untuk menyelesaikan pekerjaannya. Namun, ketika dia mendengar suara pintu yang terbuka dan melihat Ardi berdiri di sana, ekspresi wajahnya sedikit berubah. Ardi sedikit terkejut. "Maaf Bu Diana, saya tidak mengganggu kan?" Tanyanya dengan sopan. Diana menoleh, dan sejenak ada keheningan di antara mereka. "Tidak, kamu tidak mengganggu. Sebenarnya saya baru saja melihat berkas-berkas yang kamu bantu perbaiki tadi. Apakah kamu yang menyelesaikan semuanya?" Diana bertanya, matanya menatap Ardi dengan sedikit keheranan, tetapi juga kekaguman. Ardi merasa canggung. "Iya Bu, tadi saya hanya berusaha memperbaiki berkas yang rusak. Saya tahu itu penting, dan saya pikir saya bisa membantu," jawabnya dengan rendah hati. Diana diam sejenak, menilai hasil kerja Ardi yang sudah terorganisir dengan rapi. Mata Diana menyapu berkas-berkas yang kini tampak lebih tertata dan profesional. Tanpa disangka-sangka, Diana tersenyum tipis. "Kamu sangat cerdas, ini pekerjaan yang luar biasa Ardi. Terima kasih banyak, kamu telah menyelamatkan presentasi ini. Tanpa kamu, saya tidak tahu apa yang akan terjadi." Ardi merasa terkejut dan sedikit bingung. "Saya hanya mencoba yang terbaik, Bu. Saya tidak ingin mengecewakan Anda," jawabnya jujur. Diana hanya mengangguk, lalu berdiri dan melangkah mendekat ke meja. Dengan sikap yang lebih santai, dia berbicara lebih lanjut. "Besok kita akan menunjukkan hasil ini kepada klien besar kami. Presentasi ini sangat penting untuk masa depan perusahaan. Saya ingin kamu tahu, jika ada sesuatu yang kamu inginkan, kamu bisa datang ke saya." Diana berkata dengan nada yang lebih lembut, kemudian meninggalkan ruangan. Ardi berdiri sejenak, merenung dengan kebingungannya. Tidak pernah dia bayangkan bahwa perbuatannya yang sederhana tadi bisa berujung seperti ini. Ternyata, tidak semua kesempatan datang dengan cara yang terduga. Malam itu,
Ketika ia kembali ke tempat kerjanya untuk menyelesaikan tugas-tugas kecil lainnya, hati Ardi terasa lebih ringan. Mungkin hidupnya akan berubah setelah kejadian ini. Pagi berikutnya, Ardi bangun lebih awal dari biasanya. Seperti biasa, ia mengenakan seragam cleaning service yang kini terasa lebih berat dari sebelumnya. Namun kali ini, bukan hanya karena seragam itu yang mengingatkannya pada pekerjaan yang dia jalani, melainkan ada sesuatu yang berbeda dalam dirinya. Semalam, ia masih terkejut dengan apa yang terjadi di ruang kerja Diana. Ketika dia selesai mengerjakan berkas yang rusak, ada rasa kepuasan yang tak terlukiskan. Terlebih lagi, kata-kata Diana yang memujinya masih terdengar jelas di telinganya. Hari ini, perasaan itu lebih kuat. Ardi tahu bahwa presentasi yang disiapkan oleh Diana akan menjadi sangat penting. Semua klien yang dia kenal, dan yang ia dengar kabarnya, adalah klien besar yang mampu mengubah arah perusahaan. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi setelah hari ini, tetapi ada satu hal yang pasti. Dia telah membuat langkah yang tepat dengan melakukan pekerjaannya dengan sepenuh hati. Sesampainya di gedung perusahaan itu, Ardi segera menuju lantai tempat dia biasanya bekerja. Namun ada sesuatu yang berbeda kali ini. Diana sudah berada di ruang rapat bersama timnya, tampak sibuk mempersiapkan presentasi yang sangat penting. Ardi tidak bisa menahan rasa ingin tahunya. Beberapa jam yang lalu, dia sempat mendengar percakapan dari staf lain bahwa klien-klien besar akan datang hari itu untuk melihat presentasi yang telah mereka siapkan. Ardi berusaha untuk fokus pada pekerjaannya, meskipun pikirannya terus kembali pada presentasi yang telah dia bantu perbaiki semalam. Namun, tidak seperti hari-hari biasanya, Ardi merasa cemas. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi setelah klien datang. Bagaimana Diana akan memperlakukan dirinya setelah dia mengetahui bahwa Ardi, seorang cleaning service, ternyata bisa membantu menyelesaikan pekerjaan penting? Apakah hal itu akan diabaikan begitu saja? Atau mungkin ada sesuatu yang lebih besar yang menanti di depan? Tengah hari, saat Ardi sedang bekerja di lantai yang lebih rendah, ia dikejutkan oleh suara pintu yang terbuka. Diana keluar dari ruang rapat dengan ekspresi wajah yang tidak bisa dia baca. Dia segera mendekati Ardi dan memberikan sebuah senyuman singkat. "Ardi, kamu bisa ikut ke ruang rapat sebentar," kata Diana dengan nada yang cukup tegas, tetapi tidak kasar. Ardi merasa kaget, tidak mengerti apa yang dimaksud, tetapi ia langsung mengangguk dan mengikuti Diana ke ruang rapat. Ketika mereka sampai, Diana membuka pintu dan memperkenalkan Ardi kepada beberapa orang yang berada di dalam ruangan itu. "Ini Ardi, orang yang telah membantu kami memperbaiki presentasi semalam," kata Diana kepada klien-klien besar yang ada di dalam ruangan. Ardi merasa matanya mulai membesar dan tubuhnya terasa kaku. Di hadapannya berdiri beberapa orang yang tampaknya adalah pemimpin dan pengambil keputusan dari perusahaan besar yang sangat terkenal. Mereka semua menatapnya sejenak, dan Ardi merasa tidak nyaman. Salah seorang klien, seorang pria parubaya dengan jas rapi, memandang Ardi dengan penuh perhatian. "Jadi, kamu yang mengerjakan ini?" tanya pria itu, sambil menunjukkan berkas yang sudah tertata rapih di meja. Ardi hanya bisa mengangguk, meskipun perasaan grogi membuatnya sulit untuk berbicara. "Iya, Pak. Saya hanya berusaha membantu," jawabnya. Suaranya terdengar lebih kecil dari yang ia inginkan. Diana kemudian melangkah maju dan berbicara kepada semua orang di ruangan tersebut. "Kami sangat berterima kasih atas bantuan Ardi. Tanpa dia, kami tidak tahu bagaimana harus melanjutkan presentasi ini. Saya sangat menghargai kesungguhan dan profesionalismenya dalam bekerja. Saya yakin, berkat usahanya, kami akan mendapatkan kesempatan yang lebih baik dalam proyek ini." Ardi merasa sedikit terkejut, tapi dia berusaha tetap tenang meskipun hatinya berdebar. Saat itu, salah satu klien yang terlihat lebih muda, seorang wanita dengan rambut panjang dan wajah yang serius, akhirnya berbicara. "Saya setuju. Saya sudah melihat bagaimana presentasi ini diperbaiki dan saya terkesan. Kami merasa percaya diri dengan apa yang telah disiapkan." Setelah beberapa percakapan lagi, pertemuan itu pun selesai. Klien-klien itu mengucapkan terima kasih kepada Diana dan meninggalkan ruang rapat. Ardi merasa dirinya sedikit lebih lega, namun ia masih tidak mengerti sepenuhnya apa yang terjadi.
Setelah pertemuan berakhir, Diana mengajak Ardi untuk duduk di sebuah ruang kecil yang lebih tenang. Ardi, kamu mungkin belum menyadari betapa besar pengaruh yang kamu buat dengan perbaikan presentasi itu. Klien-klien itu sangat terkesan. Mereka akan melanjutkan kontrak dengan perusahaan kita, dan itu sangat besar artinya. Kata Diana, matanya menatap Ardi dengan serius. Ardi terdiam, sejenak berusaha mencerna kata-kata Diana. Saya hanya berusaha untuk memperbaikinya. Tidak lebih dari itu, Bu. Jawabnya dengan nada rendah hati. Diana tersenyum, lalu melanjutkan, karena kamu membantu kami dengan cara yang tak terduga, saya ingin memberikan kesempatan lebih untukmu. Kamu tahu, perusahaan ini sangat menghargai karyawan yang memiliki etos kerja tinggi, seperti yang kamu tunjukkan. Saya berpikir untuk memberikanmu posisi yang lebih baik. Bagaimana jika kamu dipromosikan menjadi penasihat perusahaan di bidang teknologi informasi? Saya yakin kamu bisa memberikan kontribusi besar di sini. Ardi merasa seperti dunia berhenti sejenak. Penasihat perusahaan? Itu lebih dari yang dia impikan. Hati Ardi berdebar kencang. Tapi, Bu, saya tidak tahu apakah saya layak mendapatkannya. Jawabnya, merasa terkejut dan cemas. Diana tertawa pelan. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu, Ardi. Kamu telah membuktikan bahwa kamu memiliki kemampuan yang luar biasa. Dengan posisi ini, saya yakin kamu bisa berkembang lebih jauh lagi. Kami butuh orang seperti kamu di sini. Ardi merasa seperti berada dalam mimpi. Dia tahu bahwa ini adalah kesempatan yang luar biasa. Kesempatan yang tidak datang 2 kali. Dengan rasa syukur dan kebingungannya, ia mengangguk perlahan. Terima kasih, Bu Diana. Saya tidak tahu harus berkata apa, tapi saya sangat berterima kasih atas kesempatan ini. Diana memberikan senyum yang tulus. Ini bukan hanya kesempatan, Ardi. Ini adalah langkah baru untukmu. Saya harap kamu tidak akan ragu untuk mengambilnya. Kami semua menantikan kontribusimu. Setelah percakapan itu, Ardi kembali ke tempat kerjanya dengan langkah yang lebih ringan. Hidupnya telah berubah dalam semalam. Dari seorang cleaning service yang hampir kehilangan pekerjaannya, dia kini diberi kesempatan untuk berkembang di perusahaan besar ini. Namun, ada hal lain yang mulai mengusik pikirannya. Sesuatu yang lebih dari sekadar pekerjaan. Sesuatu yang berkaitan dengan Diana. Sementara itu, Diana juga merasa bahwa langkahnya yang memberi kesempatan kepada Ardi bukan hanya tentang pekerjaan. Ada perasaan yang mulai tumbuh dalam dirinya, meskipun dia mencoba untuk menahan diri. Ardi tidak tahu bahwa perjalanan hidupnya baru saja dimulai, dan begitu pula dengan kisah antara dirinya dan Diana, yang akan membawa mereka pada sebuah perjalanan yang tak terduga. Beberapa minggu setelah promosi yang mengejutkan itu, kehidupan Ardi benar-benar berubah. Setiap hari ia bangun lebih pagi dari sebelumnya, mengenakan pakaian yang lebih rapi, dan masuk ke kantor dengan tujuan yang jelas. Posisi barunya sebagai penasihat perusahaan di bidang teknologi informasi membawa tanggung jawab yang jauh lebih besar daripada yang ia bayangkan. Pada awalnya, Ardi merasa canggung dan tidak percaya diri. Ia, Merame masih asing dengan dunia perusahaan besar, yang jauh berbeda dari lingkungan tempatnya bekerja sebelumnya. Meskipun demikian, Diana selalu ada untuk memberi dukungan. Ia sering mengajak Ardi berdiskusi tentang berbagai proyek yang sedang berjalan, memintanya untuk memberikan pendapat dan analisisnya tentang teknologi terbaru yang bisa digunakan untuk kemajuan perusahaan. Semakin lama, Ardi mulai merasa nyaman dengan perannya, dan dia menyadari bahwa apa yang dia kerjakan memiliki dampak besar pada keberhasilan perusahaan. Namun, selain peningkatan karir, ada perasaan lain yang mulai tumbuh dalam hati Ardi. Rasa kagum yang mendalam terhadap Diana. Setiap kali mereka bekerja bersama, Diana menunjukkan kualitas kepemimpinan yang luar biasa. Ia bukan hanya cerdas dan profesional, tetapi juga peduli terhadap orang-orang di sekitarnya, termasuk Ardi. Diana selalu memberi kesempatan bagi Ardi untuk berkembang, dan itu membuat Ardi merasa dihargai. Di sisi lain, Diana juga mulai merasakan hal yang sama. Dia mulai memperhatikan Ardi lebih dari sekadar seorang karyawan. Ia terkesan dengan kerja keras, dedikasi, dan kecerdasan Ardi yang tak pernah ia duga sebelumnya. Meskipun awalnya ia hanya menganggap Ardi sebagai orang yang membantunya dalam pekerjaan,
Lama-kelamaan ia menyadari bahwa ada sesuatu yang lebih dalam dari sekadar hubungan profesional. Diana sering mengundang Ardi untuk makan siang bersama, atau terkadang untuk sekadar berbicara tentang hal-hal pribadi. Ardi yang dulunya pemuda yang sederhana, kini mulai merasakan kenyamanan dan kedekatan dengan Diana. Diana selalu tersenyum setiap kali berbicara dengan Ardi, dan itu membuatnya merasa istimewa. Mereka mulai menghabiskan waktu lebih banyak bersama, bahkan setelah jam kerja, berbicara tentang banyak hal, mulai dari pekerjaan hingga kehidupan pribadi mereka. Satu malam setelah mereka selesai bekerja lembur, Diana mengajak Ardi untuk makan malam di sebuah restoran yang cukup tenang di pinggir kota. Mereka duduk di meja dekat jendela, menikmati hidangan sederhana sambil menikmati percakapan yang lebih santai. Ardi, Sindu ingin mengatakan sesuatu yang penting, kata Diana sambil menatap Ardi dengan serius, tetapi matanya tetap lembut. Ardi yang sedang mencicipi makanannya menatap Diana, sedikit bingung. Apa itu, Bu Diana? Diana menarik napas panjang, mencoba untuk merangkai kata-kata. Saya merasa ada banyak hal yang berubah sejak kamu masuk ke perusahaan ini. Tidak hanya tentang pekerjaan, tetapi juga tentang saya pribadi. Kamu tahu, awalnya saya tidak tahu apa yang bisa saya harapkan darimu. Tapi kamu selalu memberikan lebih dari yang saya bayangkan. Tidak hanya dalam pekerjaan, tetapi juga dalam cara kamu bekerja dengan begitu tulus. Ardi merasa canggung dengan pernyataan Diana dan hanya bisa menunduk sedikit. Saya tuh hanya berusaha sebaik mungkin, Bu Diana. Semua ini karena saya ingin memberi yang terbaik untuk perusahaan dan tentunya untuk ibu saya. Diana tersenyum lembut. Kamu tahu, kadang-kadang saya merasa kamu lebih dari sekadar karyawan. Kamu sudah menjadi bagian penting dari hidup saya, Ardi. Ardi terdiam. Kata-kata Diana menggelitik pikirannya. Ia merasa ada perasaan yang lebih dalam, tetapi dia ragu untuk mengungkapkan apa yang ia rasakan. Diana melanjutkan, Saya rasa saya mulai merasa sesuatu lebih dari sekadar hubungan profesional antara kita. Saya tahu ini mungkin terdengar aneh, tetapi saya merasa kita bisa lebih dari itu. Ardi mendongak, matanya terbelalak mendengar kata-kata Diana. Ia tidak bisa memungkiri bahwa hatinya pun berdebar setiap kali ia berada dekat dengan Diana, tetapi perasaan itu terlalu rumit untuk dipahami. Diana, saya tidak tahu harus berkata apa. Saya merasa sangat menghargai kamu, lebih dari sekadar bos saya. Tapi saya tidak ingin mengacaukan apa yang sudah kita bangun di sini. Diana menatapnya dengan tatapan yang dalam. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan, Ardi. Saya hanya ingin jujur dengan perasaan saya. Saya tidak ingin menganggap ini hanya sekadar perasaan sepele. Kamu telah banyak membantu saya, dan saya ingin kita bisa terus mendukung satu sama lain, lebih dari sekadar teman kerja. Keheningan beberapa detik terasa sangat panjang. Ardi menatap mata Diana yang penuh dengan ketulusan, dan untuk pertama kalinya, ia merasa ada ikatan yang lebih kuat dari sekadar hubungan profesional. Mungkin, setelah semua yang terjadi, mereka bisa lebih dari itu. Setelah makan malam itu, hubungan antara Ardi dan Diana mulai berubah. Mereka semakin sering menghabiskan waktu bersama, baik di dalam maupun di luar pekerjaan. Mereka mulai berbicara lebih terbuka tentang diri mereka, tentang masa lalu, impian, dan ketakutan mereka. Ardi yang dulu sangat canggung dan rendah diri, kini merasa lebih percaya diri, karena ia tahu bahwa ada seseorang yang benar-benar peduli dan mendukungnya. Seseorang yang bukan hanya sekadar atasan, tetapi lebih seperti teman yang bisa dia andalkan. Namun, meskipun hubungan mereka semakin dekat, Ardi tetap merasa cemas. Ia tahu bahwa perasaan ini bisa menjadi hal yang rumit. Diana adalah atasannya, dan ada banyak hal yang bisa menjadi masalah jika hubungan mereka berkembang lebih jauh. Ardi tahu bahwa dia harus berhati-hati dan mempertimbangkan segala konsekuensi yang mungkin timbul. Diana, di sisi lain, juga merasakan kekhawatiran yang sama. Meskipun ia ingin lebih dekat dengan Ardi, ia juga menyadari bahwa ini bisa mempengaruhi dinamika di perusahaan dan pandangan orang lain terhadap hubungan mereka. Tapi satu hal yang ia yakini adalah bahwa perasaan yang ia miliki terhadap Ardi adalah sesuatu yang nyata, bukan sekadar perasaan sementara.
Malam berikutnya, setelah bekerja lembur bersama, Diana mengajak Ardi untuk berbicara. Ardi, saya tahu ini mungkin terasa canggung, tapi saya tak ingin kita jujur satu sama lain. Saya tidak ingin ada kebingungannya di antara kita. Ardi menatap Diana, merasa jantungnya berdebar. Apa maksudmu, Bu Diana? Diana menghela napas dalam-dalam. Maksud Ardi, Diana tidak ingin kita menyembunyikan apa yang kita rasakan. Saya tahu perasaan kita semakin dekat, dan saya ingin kita tetap terbuka, tanpa ada keraguan. Apapun yang terjadi, saya ingin kita saling mendukung. Ardi terdiam beberapa saat, coba meresapi kata-kata Diana. Akhirnya, ia mengangguk perlahan. Saya juga merasa begitu, Diana. Saya hanya takut jika hubungan ini mengganggu semuanya, terutama pekerjaan kita. Tapi saya ingin kita jujur, seperti yang kamu katakan. Diana tersenyum. Kita akan melaluinya bersama, Ardi. Saya yakin kita bisa. Keduanya saling menatap, dan dalam ketenangan malam itu, mereka tahu bahwa hubungan ini, meskipun penuh tantangan, adalah sesuatu yang layak diperjuangkan. Hari demi hari, hubungan antara Ardi dan Diana semakin mendalam. Mereka tak lagi hanya saling berinteraksi sebagai atasan dan bawahan, melainkan sebagai dua individu yang saling mengisi dan memahami. Meskipun mereka berdua sangat hati-hati dengan hubungan ini, karena kesadaran akan dinamika yang bisa berubah dalam perusahaan, mereka merasa bahwa perasaan mereka tidak bisa lagi dipendam. Ardi, yang sebelumnya merasa seperti seorang pemuda biasa yang tidak punya banyak kesempatan, kini merasa hidupnya semakin berwarna. Pekerjaan barunya sebagai penasihat perusahaan semakin memberinya kepercayaan diri, dan ia bisa merasakan perubahan besar dalam dirinya. Setiap kali dia berinteraksi dengan Diana, meskipun ada rasa canggung, ada juga kebahagiaan yang menyertainya. Diana, dengan kecerdasannya, ketulusan, dan kedewasaannya, bukan hanya membimbing Ardi di dunia profesional, tetapi juga memberikan perhatian dan kasih sayang yang membuat Ardi merasa dihargai lebih dari sebelumnya. Namun, mereka berdua tahu bahwa hubungan mereka bukanlah sesuatu yang bisa berjalan mulus begitu saja. Ada banyak tantangan yang harus mereka hadapi, baik dalam perusahaan maupun dalam kehidupan pribadi mereka. Salah satunya adalah pertanyaan besar tentang bagaimana rekan kerja mereka akan merespons hubungan ini. Karena Diana adalah atasan Ardi, ada potensi untuk munculnya kecanggungan di antara mereka dan rekan kerja lainnya. Beberapa minggu setelah mereka mulai terbuka satu sama lain, Diana mengajak Ardi untuk berbicara serius di luar kantor. Malam itu, mereka duduk di sebuah restoran yang tenang di pinggir kota, jauh dari keramaian kantor dan dunia luar. Suasana malam yang hangat dan intim memberikan kesempatan bagi mereka untuk berbicara dengan lebih jujur. Ardi, ada sesuatu yang perlu kita bicarakan, kata Diana sambil menatap Ardi dengan serius, tetapi dengan mata yang lembut. Saya tahu hubungan kita semakin mendalam, tetapi kita tidak bisa mengabaikan kenyataan bahwa ini bisa menjadi masalah di tempat kerja. Saya sangat menghargai apa yang kita miliki, tetapi kita harus hati-hati dengan bagaimana kita melangkah ke depan. Ardi mengangguk, menyadari apa yang Diana maksud. Saya tahu, Diana. Saya juga berpikir tentang itu. Saya tidak ingin hubungan kita menjadi masalah di perusahaan. Semua yang kita lakukan harus profesional, tetapi saya juga tidak bisa menahan perasaan ini. Diana menarik napas panjang, merasakan beban yang sama. Saya pun merasa begitu. Tapi kita harus mencari cara untuk menjaga hubungan ini tanpa merusak apa yang telah kita bangun di perusahaan. Ini bukan hanya tentang kita, tetapi tentang seluruh tim yang bekerja bersama kita. Mereka berdua terdiam sejenak, membiarkan kesunyian mengisi ruangan. Hati mereka penuh dengan perasaan yang saling bertautan, namun juga dibebani oleh keraguan dan kekhawatiran akan dampak hubungan ini terhadap karier mereka. Ardi kemudian memecah keheningan. Mungkin kita bisa mulai dengan lebih berhati-hati. Kita bisa menjaga batasan di tempat kerja, tetapi tetap menjaga komunikasi di luar pekerjaan. Diana mengangguk. Saya setuju. Kita harus tetap profesional di kantor, dan mungkin ini akan membantu kita menjalani hubungan ini dengan lebih lancar. Kita juga harus memberitahu beberapa orang terdekat kita, agar tidak ada yang merasa aneh atau terkejut. Ardi merasa lega setelah berbicara terbuka seperti itu. Diana tampaknya juga merasa lebih tenang.
Mereka sepakat untuk menjaga hubungan ini secara pribadi, tetapi tetap memastikan bahwa pekerjaan mereka tidak terganggu. Mereka akan berjalan pelan-pelan, sambil menjaga profesionalisme mereka di perusahaan. Seiring waktu, hubungan mereka tetap terjaga dengan baik, meskipun banyak yang mulai mencurigai bahwa ada sesuatu yang lebih antara mereka. Beberapa rekan kerja mulai memperhatikan kedekatan yang terlihat jelas antara Ardi dan Diana, tetapi mereka berdua bisa menanganinya dengan bijak. Mereka tetap menjaga jarak yang wajar di tempat kerja, dan hanya di luar kantor mereka bisa lebih terbuka satu sama lain. Pekerjaan Ardi semakin berkembang. Sebagai penasihat perusahaan, ia mulai mendapatkan proyek-proyek yang lebih besar, bahkan beberapa kali mendapat kesempatan untuk memimpin tim dalam proyek teknologi yang sangat penting bagi perusahaan. Diana, yang tetap mendukungnya, merasa bangga melihat perkembangan Ardi yang begitu cepat. Di sisi lain, Ardi merasa sangat dihargai dan mendapat banyak pelajaran berharga dari Diana, baik dalam dunia profesional maupun kehidupan pribadi. Hubungan mereka semakin dekat, dan meskipun mereka selalu berhati-hati, perasaan mereka satu sama lain semakin kuat. Dalam beberapa bulan setelah itu, Diana mulai berpikir lebih serius tentang masa depan mereka bersama. Suatu hari, di luar kantor, Diana mengajak Ardi untuk berjalan-jalan di taman yang tenang. Setelah mereka duduk di bangku taman, Diana memulai percakapan dengan lebih santai. "Ardi," kata Diana dengan suara lembut, "saya tahu kita sudah banyak melalui banyak hal bersama. Saya merasa sangat beruntung bisa mengenalmu, bukan hanya sebagai kolega, tetapi juga sebagai seseorang yang bisa saya andalkan. Saya ingin bertanya, bagaimana kamu melihat hubungan kita ke depannya?" Ardi terdiam, memikirkan pertanyaan itu. Ia merasa hatinya penuh, tetapi ada rasa cemas tentang masa depan. "Diana, saya sudah merasa banyak hal berubah sejak kita pertama kali bertemu. Saya rasa, Tots, jika ini berjalan dengan baik, saya ingin lebih serius dengan kamu. Tapi saya juga ingin memastikan bahwa kita tidak kehilangan arah, baik dalam pekerjaan maupun hubungan ini." Diana tersenyum, matanya berbinar. "Saya juga merasa sama, Ardi. Kita sudah terlalu banyak menghabiskan waktu bersama, dan saya yakin kita bisa melangkah ke depan. Mungkin kita bisa melihat lebih jauh, dan tidak hanya berhenti di sini." Ardi merasa beban berat yang selama ini ia rasakan di hati mulai menghilang. Ia tahu bahwa ini adalah keputusan besar, tetapi ia merasa siap untuk menjalani hidup bersama Diana. Dengan senyuman di wajahnya, Ardi memegang tangan Diana dengan lembut. "Apa yang saya tahu adalah saya ingin berada di sisi kamu, Diana, untuk menjalani hidup ini bersama, apapun yang terjadi." Diana memegang tangan Ardi dengan erat, dan untuk pertama kalinya, mereka berdua merasa bahwa perjalanan yang mereka lalui bersama, meskipun penuh tantangan, adalah perjalanan yang layak untuk dijalani. Mereka tidak hanya menemukan cinta, tetapi juga sebuah kebersamaan yang membawa mereka ke masa depan yang lebih cerah. Beberapa bulan setelah percakapan itu, Ardi dan Diana mengumumkan hubungan mereka kepada teman-teman dan kolega mereka di kantor. Tentu saja banyak yang terkejut, tetapi mereka menerima itu dengan lapang dada. Hubungan mereka tidak hanya diterima dengan baik, tetapi juga dihargai karena mereka telah menunjukkan bahwa cinta dan profesionalisme bisa berjalan berdampingan. Pada akhirnya, beberapa tahun setelah semua peristiwa itu terjadi, Ardi dan Diana memutuskan untuk melanjutkan perjalanan hidup mereka bersama. Mereka menikah dalam sebuah acara yang sederhana tetapi penuh makna, dikelilingi oleh orang-orang yang mereka cintai. Hidup mereka telah berubah jauh dari yang mereka bayangkan, namun mereka tahu satu hal, bahwa cinta dan usaha keras selalu menghasilkan sesuatu yang berharga.